Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang tentu ini adalah melebihi nikmat kehidupan itu sendiri. Coba kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, yang ada kena banjir, kena gempa, saudara-saudara kita di Rohingya yang terlunta-lunta, terusir dari tempatnya, saudara-saudara kita di Palestina yang sampai sekarang masih mengalami intimidasi, penjajahan oleh Israel laknatullah. Nah, tentu kalau kita bandingkan, alhamdulillah kita hidup di bumi Allah Indonesia, khususnya jamaah ya Masjid Az-Zikro ini, yang mana tadi dalam sambutannya Pak Ketua DKM sudah memberikan paling sedikit mengajak kepada kita semua bagaimana kita sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Hampir ya sebulan full kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditarbiyah dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan tilawatul Quran, dengan iktikaf, dengan nuzulul Quran, dan menu-menu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Harapannya adalah bagaimana setelah kita menjadi alumni Ramadan. Harapannya tadi bukan hanya di kita, di keberhasilan kita setelah berada di bulan Ramadan, tapi bagaimana setelah 11 bulan selanjutnya. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana kita menuju perjalanan kehidupan, bukan hanya kehidupan dunia, tetapi kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Karena di dalam surat Az-Zukhruf dikatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi teman itu di dunia, nanti ketika di hari kiamat, apakah teman bisnis, teman apapun, itu akan menjadi musuh, kecuali apakah itu teman bisnis, teman jamaah. Kalau landasannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menjadi teman kita yang hakiki. Makanya harapan kita adalah ketika kita sudah dididik oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah selama Ramadan penuh ini, adalah bagaimana nilai-nilai yang sudah kita lakukan ini bisa kita lanjutkan. Maka ketika itu ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, minta petua, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ghairak. Ya Rasulullah, saya minta satu petua, satu nasihat yang saya tidak minta kepada selain engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah memberikan nasihat singkat, padat, berisi. Ada ungkapan mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu yang sedikit tapi mengena, to the point. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian konsistenlah, kemudian istiqomahlah. Memang istiqomah ini berat, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sidang salat Idul Fitri hafizakumullah.
Tetapi bukan berarti berat itu kita tidak bisa melakukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita memeluk agama sekarang ini, diibaratkan oleh Rasulullah itu bagaikan memegang bara api. Apa itu artinya memegang bara api? Berat. Mungkin hampir-hampir saja tidak sanggup. Tapi dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan taufik dan inayahnya, insya Allah setelah kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama bulan Ramadan, harapannya nilai-nilai apa yang kita lakukan, kebersamaan, keguyuban, sholat jamaah, berpuasa, berbuka, saling memberi support, saling nasihat menasihati, saling membantu. Ketika kita salah ada yang mengingatkan, ketika kita sudah ada yang down, ada yang tidak semangat, ada yang mensupport. Itulah salah satu nanti. Ini yang al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adun ilal muttaqin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang salat Idul Fitri hafizakumullah. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah bagaimana setelah kita menjadi peserta, menjadi alumni Ramadan, mungkin sudah berkali-kali, tapi harapannya adalah bagaimana next, bagaimana selanjutnya. Maka Syawal itu adalah sebenarnya kalau bahasa Arabnya adalah peningkatan, meningkat. Maka diharapkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, sebagaimana tadi pesannya, kita bisa konsisten. Dan itu sebagaimana doa kita sehari semalam. Paling tidak kita berdoa kepada Allah dalam sholat kita itu 17 kali, itu sholat wajibnya 17 rakaat. Dalam salah satu rakaat kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Al-Quran menjawab, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang oleh Allah berikan nikmat. Jadi ulama ini kalau kita lihat tafsirnya dalam surat An-Nisa, siapa sih orang yang diberi nikmat itu? Ulaika alaihim an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Ada 4 golongan, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, ulama tafsir menyimpulkan bahwa orang yang diberikan nikmat itu adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itulah termasuk orang yang diberikan oleh Allah nikmat. Makanya itu nikmat yang melebihi kehidupan dunia itu sendiri. Maka harus kita jaga, harus kita rawat selama masih hidup kita di kandung badan. Nyawa ini masih melekat, kita pertahankan. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang salat Idul Fitri hafizakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu bagaimana kita kiat untuk menjaga istiqomah ini. Yang pertama adalah kita meluruskan niat kita. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita ini? Tujuan kita hidup itu hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami, kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali ibadah. Tentu kalau kita memahami ibadah ini jangan hanya sifatnya ritual, semua aktivitas. Makanya dalam Al-Quran dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya kepada kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, kita berkeluarga, kita berbisnis, kita bersilaturahmi, kita bermuamalah, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Semua ini adalah dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita perhatikan selama di bulan Ramadan, apa sih sebenarnya kita itu? Kenapa kita diwajibkan puasa? Puasa itu la'allakum tattaqun. Supaya kita itu bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kenapa seseorang itu disuruh zakat? Kenapa seseorang itu disuruh untuk sholat, disuruh untuk berkurban? Berkurban dalam surat Al-Maidah dikatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi esensi dari kurban itu adalah nilai ketakwaan, bukan darah atau daging. Puasa itu esensinya adalah, jadi semua segala lini kehidupan kita itu ada nilai-nilai ketakwaan, ada nilai-nilai keimanan. Kita membantu, kita bekerja, kita bermuamalah, kita saling membantu, kita nasihat menasihati, saling mensupport. Itu kalau kita niatkan semata-mata, kita luruskan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan bernilai takwa, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memaknai esensi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita sudah mendeklar, sudah memaklumatkan, sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini harus menjadi komitmen kita dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar lisan, tetapi ada nilai-nilai yang harus teraplikasikan dalam kehidupan, terbuktikan dalam kehidupan ini. Karena ketika seseorang berislam bukan hanya omongan. Ketika kita berislam itu bukan hanya sekedar logika, bukan hanya, maka adanya wahyu, tetapi logika itu adalah sunnatullahnya. Makanya ada dalil nakli, ada dalil akli, ada dalil yang dari wahyu, dan kita tidak bisa, karena ini adalah wahyu. Tidak semua yang sesuatu itu bisa dilogika dalam kehidupan ini. Maka untuk itu, ketika seseorang, kalau kita bisa melihat bagaimana para sahabat seperti Bilal bin Rabah, subhanallah, kemudian ada Ammar bin Yasir dan keluarganya demi membela komitmen tauhidnya, komitmen keislamannya adalah nyawa menjadi taruhannya. Maka kita harus segera, apalagi begitu kita keluar dari Ramadan, harapannya tadi oleh Pak Ketua DKM, bagaimana kita bisa tetap melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Nilai-nilai ini bisa teraplikasikan. Jadi kita konsisten. Karena ada Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, sebaik-baik amal, ahabul amal ilallah, amalan yang dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Adwamuha itu adalah continue walaupun cuma sedikit. Makanya mungkin kita bisa, alhamdulillah 10 hari yang terakhir kita bisa iktikaf, bisa menghidupkan. Paling tidak apa yang sedikit yang bisa kita lakukan. Mungkin kita nggak bisa sholat 11 rakaat, mungkin setelah sholat isya, mungkin sholat
Kita kalau nggak bisa takut bangun, habis sholat isya mungkin sholat malam 2 rakaat telah ditutup dengan witir. Jadi jangan kita punya persepsi juga bahwa sholat tarawih itu atau sholat malam itu hanya di bulan Ramadan. Tarawih itu hanya istilah. Jadi sholat malam itu istilahnya banyak, ada qiyamul lail, sholat malam, tahajud, tarawih itu sama namanya sholat malam. Mungkin beda istilah, kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Kalau dikerjakan di 10/3 yang terakhir namanya tahajud. Jadi ini satu sholat, sama. Kita sudah bisa melakukan mungkin habis sholat isya. Kalau kita khawatir nggak bisa bangun, mungkin sholat 2 rakaat. Kita tutup dengan witir 1 rakaat atau mungkin 3 rakaat, yang penting ganjil. Atau apapun. Kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, mungkin bisa memberikan iftar. Mungkin ketika kita di perjalanan, ada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin tidak membantu, kita membantu orang, ada mungkin pedagang kecil. Kita ingin membantu, kalau ngasih mungkin kelihatan. Tapi kalau kita beli dagangannya, itu sama dengan membantu. Bantu apa? Bantu mungkin secara tidak langsung. Sedekah kita. Kata Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Kalau kita berbicara infak itu pasti finansial, materi. Tapi kalau kita berbicara sedekah itu adalah pemikiran kita. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan tabassumuka liwaji akhika shadaqah. Senyum kamu terhadap saudara kamu adalah sedekah. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa, jangan cemberut saja. Senyum, membahagiakan orang. Kalau kita ingin bahagia, jadi konsepnya kebahagiaan itu semakin kita bisa membahagiakan orang, semakin banyak yang kita bahagiakan. Pada hakikatnya kita sudah membahagiakan diri kita sendiri. Jadi kalau orang itu pengen bahagia, maka banyak membagikan orang. Semakin banyak bisa membahagiakan orang, maka pada hakikatnya kita sudah membahagiakan diri kita sendiri. Maka kebaikan termasuk sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan banyak-banyak, tapi kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kita sampaikan. Nah, itu. Makanya hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Jadi termasuk kita sebagai orang Islam ini sudah mendeklar. Jadi jangan sampai kita ini sebagai seorang Muslim Islam bukan hanya sekedar deklar, bukan hanya identitas, tapi paling tidak apa yang bisa kita buktikan dalam kehidupan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Orang beragama itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita disuruh bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya cuma 25 rupiah, 100 rupiah, atau 1000 rupiah tidak masalah. Yang terpenting adalah nilai-nilai atau motivasi, keikhlasan kita. Atau bahkan ada yang sampai 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya. Jadi kita bertakwa, sholat saja, puasa saja. Kalau nggak bisa puasa, bagaimana sesuai dengan kemampuannya. Makanya termasuk bayar fidyah atau mungkin mengqadha. Sholat ketika tidak bisa berdiri, duduk. Kalau bisa duduk, terlentang. Kalau bisa tidak, itulah fleksibilitas kita dalam beragama. Jadi orang beragama, orang bertakwa saja itu fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan, tapi kita kemampuan yang maksimal. Apa yang ada di dalam potensi yang ada dalam diri kita ini kita maksimalkan. Ya, saya mampu. Kalau kita memang mampu 1 juta, keluarkan 1 juta. Kalau kita mampu 1 miliar, keluarkan 1 miliar. Jangan mampunya 1 juta kita keluarkan cuma 100.000. Sesuai dengan kemampuan. Yang tahu kemampuan adalah diri kita masing-masing. Bukan orang lain, tetapi diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri hafizakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang selanjutnya adalah muamalatul sholihin. Kita bermuamalah dengan orang-orang soleh. Makanya alhamdulillah
hidup di jamaah di sekeliling Masjid Al-Dzikra ini adalah orang-orang yang harapannya adalah orang-orang yang soleh. Yang diharapkan dalam Al-Quran tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita maunya negara ini baik, tapi kalau nggak bisa paling tidak keluarga kita minimal, lingkungan kita minimal. Jangan kita berkuar-kuar bangsa, tetapi kita sendiri tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan. Kita pengen pemimpin begini, pemimpin presiden begini. Kalau kita tidak bisa banyak, minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsi. Mulai dari lingkungan kita, paling tidak keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Paling tidak lingkungan. Lingkungan termasuk di wilayah perumahan ini. Bagaimana bisa kita saling mensupport, saling mendukung, saling nasihat-menasihati, saling memberikan motivasi, saling mendukung. Dan inilah termasuk, makanya dalam Al-Quran itu dikatakan nanti orang di surga itu junudun mujannadah, sama-sama. Jadi kita tuh samanya visinya jelas. Visinya adalah bagaimana kita mencari ridho Allah, kita beribadah karena Allah, kita ke masjid karena Allah, kita apapun kita menolong karena Allah, bukan karena dipuji. Jangan khawatir pemimpin atau termasuk ketua DKM dan teman, ketika kita namanya orang banyak dipuji pun jangan bangga, karena alhamdulillah segala pujian itu bagi Allah. Atau mungkin ketika ada kritikan, ada manusia, kan biasa saja. Jadi itulah resiko. Makanya kalau kita tidak bisa besar, ada kaidah usul mengatakan la yudrikukuluh la yutrakukuluh. Kalau kita tidak bisa maksimal, minimal kita jangan tinggalkan. Minimal masyarakat kita, minimal perumahan ini baik. Makanya tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah baldatun, negara yang gemah ripah loh jinawi, yang diberkahi oleh Allah. Berkah itu apa? Berkah itu bukan hanya sekedar, mungkin kita secara finansial biasa-biasa, atau mungkin sedang, atau mungkin lumayan. Tetapi berkah itu apa? Manfaatnya banyak, tidak cepat habis. Makanya kadang-kadang ada orang dapat banyak uang tapi cepat habis, gampang. Karena uang panas. Mungkin uang bukan halal. Tetapi walaupun kita mungkin uangnya nggak terlalu banyak, atau mungkin termasuk sedang-sedang, atau lumayan, tapi alhamdulillah bermanfaat, anak-anak sehat, keluarga, lingkungan saling mendukung, lingkungan baik. Itu termasuk adalah salah satu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masjidnya biasa saja, tetapi nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai guyub, nilai saling mensupport kekeluargaannya, sehingga inilah yang akan kita bawa bukan hanya di dunia, tetapi mudah-mudahan kita bawa nanti di akhirat. Makanya nanti kalau di antara kita ada yang mungkin nanti tidak masuk surga dulu, mungkin bisa menolong. Karena apa? Karena teman-teman kita, karena orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang mendoakan, orang-orang baik yang kemudian memberikan syafaat, menolongnya. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri, hafizakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.